Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial praktikum manajemen bencana. Sekarang kita akan mempelajari penaksiran kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, untuk teori dan konsepnya mungkin teman-teman sudah mempelajari di kelas atau di praktikum. Jadi kita hanya akan pelajari secara teknis. Nah, untuk data yang dikumpulkan dalam penaksiran kapasitas bisa dari data primer, misalnya wawancara dan FGD. Kemudian bisa juga data sekunder, misalnya data dalam angka, PODES, dan data lainnya. Nah, kemudian biasanya ini ada kuesioner sendiri ya untuk menghitung indeks kapasitas. Untuk perhitungan kapasitas ini kita juga mengacu pada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Kemudian ada 5 parameter yang bisa kita perhitungkan, misalnya aturan dan kelembagaan, peringatan dini dan kajian risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar, dan pembangunan kesiapsiagaan. Nah, 5 parameter ini mengacu pada kerangka Hyogo Framework for Action atau HFA yang diratifikasi oleh negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Kemudian dari 5 parameter ini dilakukan scoring atau pengumpulkan. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri di Perka BNPB, misalnya apa saja yang bisa dihitung di di masing-masing parameter ini. Kira-kira penjelasannya seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa. Nah, kemudian setelah dilakukan scoring, kita melakukan klasifikasi. Jadi ada level 1 sampai level 5. Kalian bisa lihat di samping ini ada level 1 misalnya capaiannya kecil, level 2 bersifat sporadis, level 3 menyeluruh, level 4 berhasil namun masih ada keterbatasan, dan level 5 komprehensif. Kemudian baru kita bisa menghitung indeks kapasitas. Jadi kalau secara teknisnya seperti ini ya. Kalau di dalam Perka BNPB kita akan menghitung teknis perhitungan seperti ini, tapi di video tutorial ini kita akan ada sedikit modifikasi ya, sama seperti acara kerentanan kemarin. Nah, kita akan mengacu pada teknis yang ini. Nah, kita akan menjumlahkan semua nilai levelnya yang tadi 1 sampai 5. Jadi jika ada 5 indikator, maka jumlah nilai level paling rendah adalah 5 dan yang paling tinggi 25. Nah, kemudian kita sudah menentukan interval kelasnya. Jadi kelas rendah 5 sampai 11,6, kelas sedang 11,7 sampai 18,3, dan tinggi dari 18,4 sampai 25. Nah, satu kasus di Dusun Bawadan. Jadi berdasarkan batas administrasi lagi ya. Ada 5 indikator sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita sudah menentukan levelnya, misalnya masing-masing 3, 3, 5, 4, 4, di totalnya ada 19, maka kelasnya masuk ke tinggi, seperti itu. Sekarang kita coba simulasikan, misalnya kita sudah membuat seperti ini ya. Jadi kita sudah menulis kecamatannya apa saja, misalnya ini di daerah Kabupaten Batang. Kemudian kita akan menentukan untuk masing-masing indikator kelima parameter yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi 5 parameter sini. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita mendeskripsikan terlebih dahulu kira-kira bagaimana capaian dari setiap indikator pada masing-masing kecamatan. Kemudian kalau bisa juga dispesifikkan ke jenis bencana yang diprioritaskan yang teman-teman analisis. Nah, misalkan indikator 1 ya, terkait dengan tata kelembagaan. Kita buka ini juga Perka BNPB-nya. Nah, jadi sini kita bisa melihat ya apa saja yang bisa dipertimbangkan untuk pencapaian masing-masing parameter. Jadi misalnya untuk kelembagaan ini ada kerangka hukum, kebijakan nasional atau lokal, dan tersedia sumber daya dialokasikan khusus untuk pengurangan risiko dan sebagainya. Nah, jadi ini kalian bisa mencari
mungkin untuk interview dan FGD sulit ya. Jadi ini hanya sebagai pembelajaran. Kalian mungkin bisa mencari dari berita, dari data-data sekunder, bisa dari website resmi, bisa juga mungkin dari sosial media, dari masing-masing instansi terkait dengan kebencanaan. Misalnya kan ada dokumentasi kegiatan ya, itu bisa dimasukkan seperti itu. Misalnya untuk di yang pertama ini terkait dengan kelembagaan bencana, misalnya di Kecamatan Bandar kita melakukan deskripsi, terdapat peraturan zonasi kawasan rawan longsor berdasarkan Perda Kabupaten Batang nomor 7 tahun 2011. Seperti contohnya. Kemudian terdapat forum FPRB ya, forum penanggulangan risiko bencana misalnya seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya seperti ini. Kemudian kita akan lihat ke indikator yang kedua. Yang kedua itu adalah peringatan dini dan kajian risiko bencana. Kita lihat seperti apa saja. Kalau bisa semakin banyak itu semakin baik ya data yang kalian kumpulkan. Jadi misalnya parameternya ada misalnya tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya kerentanan, ada lagi ini ada 4 ya. Nah, jadi kalian cari data-data yang berkaitan dengan ini. Misalkan untuk daerah yang sama, misalnya tidak ada sistem EWS longsor misalnya. Jadi misalnya spesifik bencana longsor ya misalnya. Kemudian kedua misalnya terdapat penelitian pemetaan bahaya longsor. Jadi sudah ada kajian misalnya oleh BNPB atau mungkin oleh Fulan tahun 2016 misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk indikator ketiga ini berkaitan dengan pendidikan kebencanaan. Kita lihat seperti ini misalnya. Tersedia informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses semua tingkat, kurikulum sekolah, metode riset untuk kajian risiko bencana, dan strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas. Nah, misalnya di parameter ketiga ini contohnya apa ya? Biasanya misalnya tidak terdapat ada aja misalnya terdapat simulasi longsor misalnya yang dilakukan oleh BPBD selama 1 tahun sekali, 1 kali dalam setahun ya, 1 kali dalam setahun misalnya. Kemudian tidak ada kurikulum sekolah terkait pengurangan risiko longsor. Kemudian indikator 4 ini berkaitan dengan pengurangan faktor risiko dasar. Kalian bisa lihat juga di sini ada apa saja sub indikatornya. Nah, misalkan di indikator 4 ini ada pemberlakuan syarat dan izin khusus untuk mendirikan bangunan di kawasan zonasi rawan longsor misalnya. Kemudian untuk indikator 5, nah ini berkaitan dengan pembangunan kesiapsiagaan. Nah, kita bisa lihat juga di sini nomor 5, apakah ada kebijakan mekanisme penanganan darurat bencana, kemudian bencana kontingensi, cadangan finansial dan logistik dan sebagainya. Misalkan untuk daerah ini misalnya sudah ada bencana kontingensi longsor.
contohnya seperti itu. Kemudian contoh lainnya misalnya terdapat posko siaga bencana BPBD di kecamatan ini ya. Nah, sudah seperti ini. Kalian nanti juga harus melakukan hal yang sama untuk di semua kecamatan. Nah, setelah kita sudah lengkap datanya untuk semua kecamatan, nah, kita bisa lanjut untuk menghitung berapa level dari masing-masing indikator. Jadi levelnya ada 1 sampai 5. Nah, misalnya untuk kita bahas yang kecamatan Bandar, misalnya untuk indikator 1 levelnya kita kasih 5. Jadi mungkin memang sedikit subjektif ya. Kemudian untuk indikator 2 misalnya 4, indikator 3 misalnya 3, indikator 4 misalnya berapa ya, 3 juga, mungkin indikator 5, 3 misalnya. Terus kita jumlah levelnya. Kita pakai fungsi sum. Nah, seperti ini. Lakukan juga untuk yang lain. Nah, ini mungkin kita cepat saja ya. Misalnya berapa? 5, 5, 5. Seperti ini. Nah, kemudian baru kita tentukan kelasnya dari yang sudah kita tentukan intervalnya. Nah, kalau 18 berarti masuknya ke sedang ini ya. Sedang, ini kalian bisa juga menggunakan fungsi if atau bisa juga ketik manual. Nah, kemudian kan 25 ini tinggi berarti. Kemudian 20 tinggi, 15 sedang, 10 rendah, dan 5 juga rendah. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kemudian tinggal kita bikin petanya. Jadi kita akan menggunakan fungsi join table sama seperti acara sebelumnya. Jadi kita bikin file baru. Kita juga buka ini ya, QGIS. Ini sudah ada data batas kecamatan. Jadi saya ulangi lagi, kita harus menyamakan nama kecamatan yang ada di QGIS ini dengan yang ada di Excel-nya supaya bisa terjoin datanya. Jadi di sini sudah insya Allah sama ya datanya. Jadi kita copy paste saja. Caranya sama seperti cara sebelumnya, kecamatan. Kemudian kita masukkan kapasitas misalnya. Ini tinggal kita copy paste. Nah, jadi sudah seperti ini, kita save. Di kapasitas, misalnya namanya kapasitas 2 deh. Nah, sudah save, kita buka Quantum GIS sekarang. Nah, sekarang kita akan melakukan join table sama seperti kemarin. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, kemudian join. Nah, kita pilih tanda plus. Nah, join layernya. Oh iya, kita juga belum menginput ya. Oke, kita buka dulu. Jadi di kapasitas ya, kapasitas, kemudian oh iya, ini lupa kita save dan CSV aja. Kita save as CSV. Nah, ini sudah. Kita drag.
Nah, kemudian baru kita join. Nah, ini sudah ada join layernya. Join fieldnya kecamatan, target fieldnya WADMKC. Itu oke. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Jadi sudah ada kelas kapasitas untuk masing-masing kecamatan. Jadi kalian tinggal melakukan layout seperti itu, sama seperti acara sebelumnya. Jadi demikian tutorial singkat hari ini. Selamat mengerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.